Halo teman-teman semua, welcome back to Easy to You. Jadi teman-teman semua, kali ini Kia nggak sendiri, Kia ditemenin sama Iben. Oh, sorry. Iben. Ngeleng, masih siang ya, belum makan ya, mungkin ya. Bener. Nah, jadi teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai revolusi Prancis. Waduh, malah bahas revolusi Prancis ini pertama kali kita bicara berdua langsung bicarain tentang revolusi negara yang ada menara Eiffel ya. Iya, benar juga ya. Sebenarnya kalau kita bilang gitu ya, orang-orang tuh pada tahu lah pasti tentang revolusi Prancis, tapi mungkin nggak bakal tahu ada siapakah di balik itu. Ini, karena setiap negara itu pasti memiliki revolusi. Benar. Tapi ini kita bakalan fokus ke cerita revolusinya. Enggak kan? Kita nggak tahu, kita juga bakal kupas tuntas nih teman-teman. Kita bakal kupas tuntas bareng-bareng sebenarnya gimana sekali. Gitu ya. Langsung aja kita mungkin belum ada segmennya, langsung aja kita langsung bercerita di gabungan ya, Cerben dan Ceria. Cerita bareng Ben dan bareng Kia. Mungkin nanti ada saran dari teman-teman gimana. Oke teman-teman, jadi revolusi Prancis ini tuh adalah merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting yang pernah terjadi di dunia dan sangat terkenal gitu. Terkenal benar sekali karena banyak berpengaruh juga, walaupun ya kan pada masa itu negara-negara masih berevolusi juga, masih sedang ada kayak revolusi Amerika, Inggris. Bener. Tapi kita bakalan fokus ke Prancis nih karena ada sebuah kisah dari seorang tokoh yang sangat istimewa nih. Seistimewa apakah tokoh itu? Oke. Tapi memang iya sih Ben, revolusi Prancis ini tuh mengubah tatanan masyarakat yang ada di negara itu sendiri, yaitu di Prancis, dan juga menimbulkan pengaruh-pengaruh juga buat negara-negara di sekitarnya. Benar. Apalagi kita kan sekarang kenal dengan croissant. Today I wanted to eat a croissant. So I Oke, kita bakalan ngebahas kira-kira Iben siapa sih yang Iben bilang tadi adalah sosok yang sangat inspiratif. Mohon maaf mungkin kurang jelas namanya. Intinya di sini namanya itu kalau tidak salah itu Princess de Lamballe. Lambel atau Lamballe? Princess de Lamballe. Lamballe. Nanti Lamballe nama-nama tempat di daerah sini pula. Ada emang Lamballe. Kan lambanya di sini. Tapi kayak bahasa-bahasa lam. Baru lam gugup. Iya. Lamnyo. Lam gugup. Lambu, benar sekali. Ya, rumah habis ya. Oke, lanjut Princess Lamballe. Nah, mungkin Kia bisa ceritain biografinya. Jadi ini biografinya itu, si Princess de Lamballe ini tuh lahir pada tanggal 8 September 1749 di Italia. Berarti nggak lama lagi ulang tahun. Oh iya benar. Revolusi ini ya. Jadi dengan nama asli si Princess de Lamballe ini itu adalah Mary Thérèse Louise of Savoie. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang sangat kaya dan dikenal dengan sangat cantik dan juga cerdas. Idaman-idaman para pria nih ya. Ya, yang penting jangan kayak komen-komen kalian di komen Kia itu. Yang mana tuh? Yang itulah pokoknya. Yang mana? Yang nggak masalah, komen aja. Komen aja itu ya. Oke, dan juga dia ini akhirnya juga menikah dengan salah satu anak dari seorang menteri kerajaan Prancis yang bernama Louis Alexandre ya, pada tahun 1967. Ya. Atau singkatnya itu adalah Prince of Lamballe. Oh ya benar. Prince de Lamballe. Tadi Princess de Lamballe, suaminya Prince of de Lamballe. Jadi Ben, yang seperti Ben bilang tadi, Prince de Lamballe ini adalah anak dari seseorang yang berpengaruh di Prancis. Iya benar. Seseorang menteri ataupun kalau bahasanya adipati. Adipati Dolken bukannya? Adipati Dolken. Tapi Ben, sayangnya Princess de Lamballe ini dengan suaminya itu pernikahannya tidak berjalan dengan lama. Karena Prince itu meninggal. Ya, si Louis meninggal dunia. Benar sekali. Dan akhirnya ya si Lamballe ini juga nggak ninggalin keluarganya. Iya. Karena tadi kan mertuanya kan adipati. Akhirnya mertuanya ini mengajak dirinya karena dia ini selain baik dan cerdas, juga sangat baik kepada masyarakat. Oh, berarti sering beramal, kayak care sama orang-orang sekitar gitu ya. Belusukan kayak bahasanya. Oh iya, istilah kalau ada pejabat tuh enggak. Mau nih ya, kayak partai oranye yang ada di negara tetangga gitu kan. Ada lah kamu tahu itu politik luar negeri. Nah, jadi juga akhirnya
si Princess Lambel ini juga dianggap malaikat ya sama masyarakat. Wow, berarti sebaik apa ya si princess ini gitu. Berarti si Princess de Lamballe ini tuh tinggal bersama mertuanya. Mertuanya benar di kerajaan. Keren sih. Orang kalau misalnya udah nikah, suami meninggal biasa pergi, tapi ini enggak, tetap setia dengan keluarganya. Keren. Oke, dan lanjut. Kemudian akhirnya pada saat itu kerajaan baru saja berubah kepemimpinannya, rajanya. Oh, berarti langsung berganti gitu ya. Dari Louis suaminya tadi yang ke-15 ya? Tadi ya Louis itu ke-15, sekarang ganti ke Louis 16. Nah, Oke. Bukan adik dari Louis 16 sih, tapi setidaknya masih ada hubungan darah kerajaan intinya. Mereka ada hubungan darah enggak ya? Tidak, masih cuma hubungan kerajaannya aja. Berarti memang mereka nggak ada hubungan darah ya teman-teman ya? Ya, si Louis 16 ini juga memiliki istri yang bernama Marie Antoinette. Ya. Nah, Marie Antoinette ini bakal nanti dengan si Lambel itu bakalan jadi sahabat. Princess de Lamballe. Lamballe aja. Lamballe ini bakalan jadi sahabat. Bestie berarti orangnya berdua ya. Bener. Tapi Ben, fun fact-nya, sikap ataupun karakteristik dari Princess de Lamballe dengan si Marie itu bertolak belakang. Ya, tapi kan gimana tuh? Maksudnya kayak si Princess de Lamballe ini kan kayak tadi tuh dibilang kayak misalnya dia tuh malaikat lah ya, sering beramal, pokoknya baik lah dengan orang segala macam, friendly segala macam. Tapi itu berbanding terbalik dengan si Marie ini. Marie ini katanya sih ya, tapi memang benar seperti itu, dia adalah tipikal orang yang hedon. Waduh. Yang berbanding terbalik lah pokoknya. Apa istilahnya? Hype up privilege. Ratu dari ratu dari. Tapi itu kerennya mereka, walaupun mereka berbeda karakter, tapi mereka tetap bisa menjadi bestie dan bisa saling support. Ya kan kebiasaan memang bestie kan memang gitu. Satunya kayak malaikat, satunya kayak penjahat. Dia seperti itu. Apa sih? Apaan? Agak bingung Tapi kalau kita ngomong tentang persahabatan, beragam sih. Iya, beragam sih. Memang ada yang satu ya bisa baik situ ya. Iya, ada yang anak diam sama diam, ada yang diam sama Lasa, ada yang Lasa sama Lasa, tapi ya udahlah. Kalau kalian gimana sahabatnya? Bertahan lama kah? Atau ya begitulah melibatkan perasaan. Waduh jangan dong. Jadi Ben, pada tahun 1775 itu katanya ada tragedi apa itu? Nah ya benar, tragedinya itu adalah hasil panen dari kerajaan Prancis ini tiba-tiba itu kurang bagus, nggak ada. Merosot gitu ya? Merosot kali-kali. Waduh, terus? Terjadi pemberontakan sama masyarakat. Kan? Teori perubahan sosial. Sesuai dengan MK kita ya. Betul ya benar. Itu bisa jadi contoh kasus juga tuh. Oh ya bisa juga ya. Oke, lanjut. Jadi sehingga di sini masyarakat timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan bahwa kerajaan kok masih gini ya, biasanya kita nonton film itu loh. Kerajaan kan itu kan tiap hari loh makanannya terus ada. Iya, benar. Masyarakatnya gimana nih? Ya berarti berbeda gitu. Mungkin masyarakat itu berpikir kayak, kami tuh hidup susah-susah, tapi kenapa kalian tuh hidupnya tuh tetap mewah? Wah, gitu benar sekali. Mungkin kalau sekarang tuh istilahnya kayak kita lihat banyak masyarakat kita yang susah, tapi pejabat kita hedon-hedon karena korupsi mungkin ya. Tapi ini berbeda. Ini mungkin ya masa kerajaan sama tapi seirama tapi berbeda lah. Jadi Ben, tapi kalau di revolusi Prancis ini tuh pada saat itu ya juga memiliki 3 tingkatan. Oh ya benar sekali ya. Kasta. Ya kasta bahasanya. Itu pastinya ada bangsawan. Dan kedua ini yang paling mulia ini, para guru-guru. Oh, maksudnya kayak orang apa ya istilah punya profesi gitu lah ya. Profesi ya, orang berpengaruh pada terpandang juga gitu ya. Kedua, satu lagi masyarakat biasa. Oke, masyarakat pastinya, biasa. Ya kan? Tadi kan masa panennya itu udah anjlok banget ya. Iya, benar. Membuat masyarakat ini bertanya-tanya kenapa para raja ataupun yang hidup di istana itu masih bisa hidup dengan mewah seperti itu ya. Setelah itu bakal ada apa lagi gitu ya? Maksudnya apakah mereka berontak kah atau gimana? Ya, yang udah pastinya masyarakat Prancis saat itu memberontak kepada raja. Mereka hampir saja demo dan hampir saja mau masuk loh ke kerajaan dan hampir menyiksa raja. Iya, maka dari itu kebetulan si Lambel tadi lagi di Inggris. Nah, mengapa dia di Inggris? Karena memang aslinya Lambel ini dari Inggris. Oh, dia dari Inggris. Tadi kan dinikahkan sama anaknya. Tapi Prancis sama Inggris kan nggak baik-baik aja nggak sih? Ya saat itu juga katanya nih ya ada permasalahan karena revolusi dari tetangga lagi itu Amerika. Tapi nih karena tadi kan kita udah nyanyi nih si siapa tadi? Princess de Lamballe. Bukan hanya manfaatnya ke masyarakat, manfaatnya juga kepada revolusi Prancis dan Inggris. Oh berarti dengan adanya itu, dengan ada si sosok Prince de Lamballe ini, Prancis dan Inggris itu hubungannya
hampir baik gitu. Hampir baik. Sekarang apa kabar? Masih baik aja kan? Iya. Ya, masih baik aja. Ya, seperti itulah. Dan bagus sih, bener. Keren. Dan akhirnya karena juga tadi ya kan si Lambal walaupun lagi di Inggris, Lambal lagi di Inggris dan mendengar bahwasanya pemberontakan di Prancis tadi. Tapi kabarnya dia tuh tetap balik ke Prancis gitu ya, karena dia tidak mau meninggalkan sang ratu. Benar, karena kan tadi udah bestie Ya. Tapi gitu sih, jarang ada bestie yang mau kayak gitu ya Ben. Mungkin katanya bestie, tapi kalau misal bestinya lagi sedang ada di fase yang hektik gitu ya, fase yang drop gitu, dia nggak mau datang. Tapi beda dengan si Lambal. Padahal kalau misalnya si Princess de Lamballe itu pulang ke Prancis, bisa-bisa nyawanya terancam nggak sih? Iya benar sekali. Tapi dia tetap memilih pulang. Bahkan bukan hanya kembali saja. Ini ada ceritanya lagi nih. Katanya juga di mana saat itu diberi kesempatan lah, bahwasanya dipisahkan lah pihak keluarga dari si Louis, Raja Mary dan juga mertuanya si Lambal tadi dengan dia. Nah, mertuanya tadi itu bilang ke si Lambal, kamu kalau mau selamat, kamu marah, ngapain balik kemari? Yalah. Kan? Terus baru tanya, kalau kamu mau selamat dari sini, kamu bersumpah saya bahwa kamu gak setia sama raja ini. Ya kalau di situ bagaimana tuh? Mau bilang aku betul aku gak setia sama ratu dan raja, mereka nggak jelas untuk menyelesaikan permasalahan panen itu. Tapi itu balik lagi ke pendirian seseorang sih ya. Ya benar. Tapi keren sih. Tapi sesuai yang Kia baca gitu ya. Ya. Princess de Lamballe ini tuh, Lambel kan udah keikuti. Princess de Lamballe ini tuh tetap sesuai dengan pendirian dia. Jadi dia tetap teguh dengan pendirian dia bahwa dia tetap mau hidup sehidup semati dengan temannya tadi, sahabatnya Mary. Mary. Istri juga dari Louis ke-16. Waduh, padahal si Mary kan dia sebenarnya termasuk orang kejam loh. Mary. Iya, tapi bisa nyambung gitu ya. Bisa nyambung Lambal ini kan. Wow. Berarti si Princess de Lamballe ini pulang akhirnya ke Prancis dan itu suasananya tuh lagi hektik banget. Lagi kacau. Alhasil apa? Mereka dipisahkan kah? Tadi kan udah dipisahkan, juga diberi kesempatan. Wow, kabarnya masuk penjara lagi. Si Princess de Lamballe itu masuk penjara, setelah itu masuk ke pengadilan rakyat. Nah, di situ dia ketemu sama mertuanya gitu. Ya, makanya mertuanya langsung bilang, maksudnya, ayo bersumpah, maksudnya nggak usah, kamu nggak setia sama raja dan ratu. Iyalah, mertuanya nggak mau dia tuh di amuk masal gitu ya. Tapi sayangnya, bukan saya itu pilihan hidup dia. Pilihannya si Lambal, maksudnya dia tetap setia dengan si Mary. Mary. Dan akhirnya ya ini mungkin ya jelasin bagaimana kekejaman Mbak. Aduh nggak sanggup. Intinya ya kasarnya ya, nggak dimutilasi, tapi cuma ya hukuman pada zaman itulah, maksudnya dibenturkan kepalanya. Ya begitulah saya itu. Bahkan juga salah satu yang paling kejam nih. Ini agak gimana ya? Katanya itu lehernya dipenggal dan juga kepalanya itu diarak-arak. Waduh. Jadi teringat cerita ini Meliodas. Nah itu Iben pernah ceritain dulu. Nah ini kepalanya diarak-arak satu kota. Waduh. Tapi itulah ya, masyarakat itu menganggap bahwasanya Princess de Lamballe ini kan sosok yang baik banget gitu ya. Bahkan diberi nama sebagai sosok malaikat gitu kan. Tapi mereka sampai rela sebegitunya gituin si princess ini tuh ada alasannya juga. Itu tadi karena ya kayak mana ya, mereka udah nggak makan. Ya kan? Ya, udah hidup mereka juga terancam ya gitu. Ya gitulah, berpikir dengan bukan lagi dengan masyarakat. Udah, ini anggota kerajaan gak jelas. Harus pokoknya mereka harus. Ya. Bahkan itu saking setianya si Lambal ini pernah berkata itu, ratu membutuhkan saya harus hidup ataupun mati di sisinya. Keren. Nah jadi gitulah teman-teman ya, kisah kelam di balik revolusi Prancis. Padahal ya lumayan berpengaruh lah Lambal ini Prancis, revolusi Prancis dan juga Inggris tadi kan menyatukan loh. Nah, jadi pengen kasih nama anak Lambal. Tapi kok diulang-ulang sama kawannya nggak sih? Sambal. Abel. Abel kawan kita. Hai Abel. Nonton nggak ada ya? Gak salah. Cok. Nanti gitu deh. Oh iya. Oke, jadi teman-teman itu aja cerita kita pada kali ini. Ya mohon maaf lah kalau ceritanya kekurangan ataupun kurang asiknya. Iya. Lagi cari suasana juga biar Ben sama Kia. Ini pertama kali lagi akhirnya. Setelah beberapa bulan kami mulai lagi. Terkadang Q&A kan? Ya Q&A. Ya benar, kita dari
Suasana baru lagi. Oke teman-teman semua, semoga cerita itu dapat bermanfaat bagi teman-teman. Buat kamu yang gak tahu jadi tahu, atau buat kamu yang udah tahu jadi makin tahu lagi gitu ya. Semoga cerita-cerita selanjutnya juga bakal menarik dan kalian terus nonton kami di Easy to You, Easy to Understand, and see you.